Good morning, Creative City Worship. Apa kabar? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat. Pagi ini kita masih berkumpul secara online. Namun saya percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia saja yang akan membuat kita terhubung satu sama lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau gunakan lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman yang hanya daripada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk hati-hati supaya dibukakan. Dan kami berdoa Tuhan untuk fokus selama 30 menit ke depan. Kami berdoa bahwa segala firman yang kami dengar tidak akan jatuh dengan sia-sia, tetapi akan menjadi seperti benih yang jatuh ke dalam lubuk hati kami yang paling subur, yang kemudian akan berbuah dan berlipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga negeri yang kita cintai ini makin maju, makin kuat, makin sejahtera rakyatnya, dan cepat pulih dari pandemi COVID-19. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Berbicara tentang kemerdekaan, saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa kemerdekaan yang sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mengapa saya menekankan hal ini? Karena banyak orang yang beranggapan bahwa merdeka berarti tidak dibatasi. Dan pemahaman tersebut tidak betul, bahkan jauh dari kebenaran. Tuhan Yesus mengajarkan di Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Jika kita tetap dalam firman-Nya, kita benar-benar adalah murid-Nya, dan kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara-saudara, pembawaan manusia adalah menjadi hamba dosa. Tetapi dengan tinggal dalam firman Tuhan, kebenaran Tuhan akan menjadi batasan dan standar untuk perilaku moral kita. Kita jadi bisa mengenali dan mengakui pergumulan dan dosa kita. Kemerdekaan di luar Kristus menghasilkan kerentanan terhadap dosa. CCW, mari kita tetap tinggal dalam batasan Tuhan. Banyak orang juga beranggapan bahwa kemerdekaan adalah kehidupan tanpa kesulitan. Oke, di dalam Tuhan ada kemerdekaan. Tidak mungkin dong, tapi kalau hidup kita bakal sulit ketika kita sudah berada di dalam Tuhan. Pemahaman tersebut juga tidak tepat. Saudara-saudara, Alkitab berkata, jangan khawatir kalau memang kesusahan adalah skenario yang harus kita hadapi. Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita lihat gereja mula-mula. Gereja mula-mula dianiaya, tetapi gereja mula-mula malahan bertambah pesat, dan Injil tersebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Saya ada ketemu satu quote yang bagus banget dan bunyinya begini. If it wasn't for the struggle, you
wouldn't have the strength. God is always building you, even when it seems like He's breaking you. CCW, saya tahu kalau keadaan sekarang sangatlah sulit. Dan COVID-19 membuat segalanya tidak pasti. Tetapi mari kita jangan berhenti berjuang. Charles R. Swindoll said this, "Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it." Saudara-saudara, ayo kita meyakinkan diri sendiri bahwa selalu ada maksud Tuhan bagi setiap perjalanan kita. Sama seperti kisah bangsa Israel. Hanya butuh 1 hari untuk mengeluarkan Israel dari wilayah Mesir. Tetapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari Israel. Ada pemikiran yang salah yang harus dibuang dari bangsa Israel. Bangsa Israel telah menemukan jati diri mereka dari melayani orang Mesir karena adanya makanan dan kestabilan yang ditawarkan. Ketika mereka berada di padang gurun, Tuhan sebenarnya telah menyediakan bagi bangsa Israel hari demi hari. Tetapi mereka masih meragukan apakah Tuhan ada di sana bersama mereka. Keluaran pasal 17 ayat 7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Untuk mematahkan mentalitas budak milik bangsa Israel bukanlah tugas yang mudah. Ketakutan akan apa yang tidak kelihatan dan kenangan akan rasa aman di masa lalu mengakibatkan mereka sering menggerutu. Oleh karena itu, pengalaman di padang gurun diberikan untuk kepentingan bangsa Israel. Kita baca Ulangan pasal 8 ayat 2-3. Ulangan 8, 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kemerdekaan yang sejati hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus. Dan hingga kita menghidupi kehidupan yang betul-betul merdeka ini, Tuhan akan memakai caranya yang ajaib dan heran untuk mentransformasikan kita. Sama seperti contoh dari bangsa Israel. Padang gurun diberikan untuk sebuah proses pemurnian. Dan pagi ini, saya secara spesifik ingin membahas tentang spiritual pruning. Spiritual artinya rohani, pruning artinya pemangkasan. Spiritual pruning berarti pemangkasan rohani. Yohanes 15 ayat 1-2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Yesus, Tuhan kita, adalah pencerita yang terbaik. Dia dapat menganalogikan untuk menjelaskan sesuatu. Di sini Tuhan menggunakan ilustrasi tanaman. Dengan pemangkasan, memang benar kalau tanaman dapat menghasilkan buah dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Aktivitas fotosintesis tanaman juga dapat berlangsung dengan teratur, normal, serta pembuatan oksigen dari tanaman semakin banyak. Lalu, sistem pembuahan tanaman akan terangsang dan produksi pada tanaman menjadi semakin meningkat. Kerangka pohon juga akan semakin kuat. Jadi, kesimpulannya adalah pemangkasan sangatlah bermanfaat. Tetapi, yang namanya pemangkasan berarti ada pemotongan tunas-tunas dan pembuangan bagian tanaman tersebut. Dengan kata lain, mungkin prosesnya akan sakit. Mari kita lihat kehidupan Ayub. Ayub bukan hanya kehilangan ternak dan pelayan, tetapi 10 anaknya juga mati karena perampas dan bencana alam, angin ribut. Ayub juga diizinkan untuk mengalami bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke kepala. Ayub sampai mengambil beling hanya untuk menggaruk-garuk badannya. Selain itu, gak ada yang namanya support system. Karena istrinya saja menyuruh Ayub mengutuk Allah dan pergi mati. Teman-temannya juga menegur Ayub. Pokoknya lengkap sekali pencobaan yang dihadapi Ayub, dan dia cuman tidak diizinkan untuk dikasih satu hal. Dia tidak boleh mati. Tetapi lewat semua yang terjadi pada kehidupan Ayub, banyak hal yang tadinya tidak muncul ke permukaan menjadi terlihat. Memang betul apa yang tertulis pada kitab Ayub, Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dalam proses pembuatan emas, ada langkah pemisahan mineral lain, hingga akhirnya yang tersisa adalah emas murni. Pada pasal terakhir dari kitab Ayub, Ayub 42 ayat 2, ada tertulis, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semua berikan kemuliaan untuk Tuhan." Haleluya. Saudara-saudara, pencobaan akan mematangkan iman kita. Hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk meninjau ulang persepsi kita terhadap kesulitan. Mungkin sekarang sudah waktunya bagi kita untuk melanjutkan pertumbuhan kita. Maka dari itu, Tuhan mengizinkan adanya ujian. Iman yang murni adalah iman yang teruji. Kesulitan diperbolehkan dengan tujuan pemurnian dan bukan hukuman. Pada akhirnya, semuanya akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan kita bahkan adalah Tuhan yang mungkin saja mengutus raksasa jika memang raksasa adalah masalah yang dibutuhkan kita untuk mengembangkan diri. Kita semua akrab dengan kisah Daud.
Sebenarnya bisa dibilang kalau Goliat secara khusus didatangkan Tuhan untuk kepentingan promosi Daud. Ketika Daud pertama kali melihat Goliat, dia punya keyakinan kalau dia dapat mengalahkan Goliat. Daud juga berani berkata, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" 1 Samuel 17 ayat 26. Padahal semua orang Israel sangat ketakutan ketika melihat Goliat dan mereka melarikan diri. Perspektif setiap orang bisa berbeda. Bagi orang lain, Goliat itu mustahil. Tetapi bagi Daud, Goliat hanyalah sebuah batu loncatan. Saudara-saudara, jangan mengenakan perspektif orang lain saat memasuki pertempuran pribadi kita. Jangan biarkan perkataan orang lain menggoda kita untuk keluar dari jalur yang telah disediakan Tuhan. Kita hanya butuh Tuhan di sisi kita. You and God are a majority. Dan yang terakhir, jangan cepat menghakimi kejadian-kejadian yang diizinkan terjadi oleh Tuhan. Karena kita malahan akan tampak bersungut-sungut. Lebih baik kita diam sejenak dan melihat ke dalam diri sendiri. Kemungkinannya adalah kita telah memiliki jawaban atas pergumulan kita. Sekilas masalah-masalah hidup terlihat seolah-olah akan menjatuhkan. Padahal mereka ada hanya untuk meluncurkan kita. Every inconvenience that comes our way will serve a purpose. Hari ini saya ingin menutup khotbah saya dengan sebuah cerita. Kita baru saja merayakan Olimpiade Tokyo 2020. Tadinya saya mau bikin slide, selamat Gracia dan Apriani, sekaligus foto saya gitu. Tapi nggak jadi karena udah banyak yang buat ya. Anyway, seandainya saudara-saudara menyaksikan upacara penutupan Olimpiade Tokyo 2 minggu lalu, sebelumnya ada juga upacara kemenangan bagi atlet maraton. Dan saya ingin membagikan cerita tentang Eliud Kipchoge asal Kenya. Eliud Kipchoge adalah pemenang maraton medali emas dari 2 episode Olimpiade, Rio 2016 dan Tokyo 2020. Dia juga adalah pemegang rekor dunia untuk maraton dengan catatan 2 jam, 1 menit, dan 39 detik di event Berlin Marathon 2018. Lalu, pada Oktober 2019, Kipchoge adalah pelari pertama yang menaklukkan maraton di bawah 2 jam. Yaitu 1 jam, 59 menit, 40 detik di Austria. Tetapi, pencapaian ini tidak diakui sebagai rekor dunia karena bukan merupakan perlombaan yang diakui secara resmi. Dan Kipchoge menggunakan tim pacemaker. Sesungguhnya, untuk bisa menyelesaikan maraton di bawah 2 jam, sangatlah fenomenal. Kalau kita Google, akan ada banyak artikel yang membahas sains di balik maraton kurang dari 2 jam oleh Kipchoge ini. Jadi, ini sekilas tentang Eliud Kipchoge. Tetapi yang menarik
dari kisahnya adalah bagaimana dia memulai berlari. Growing up, running for Kipchoge was functional. Ketika bertumbuh dewasa, berlari buat Kipchoge hanyalah fungsional. Anak-anak sekolah di Kenya memang sering berlari jarak jauh tanpa memikirkannya. Sama halnya dengan Kipchoge. Dia akan berlari ke sekolah, pulang pergi setiap hari. Dia juga bakal mengulangi perjalanan seperti itu saat makan siang. Kipchoge bilang begini, "You don't know you are running because it is a must. You don't know you are running because it is a must." Baru pada tahun 2002, ketika berumur 18 tahun, hidup Kipchoge berubah selamanya. Karena seseorang bernama Patrick Sang, sebelumnya pelari di Olimpiade juga, yang menawarkan rencana latihan untuk menyalurkan bakat Kipchoge. Saat itu terjadi, Kipchoge bahkan tidak punya pena. Saya baca dari artikel, kalau kelanjutan ceritanya adalah seperti ini. "I just got a stick and wrote the plan for 10 days down on my arm," Kipchoge says. "Then I just crammed it in my head, rushed home, and got a pen and paper to write down what he had told me while it was fresh in my mind." Dan saudara-saudara, inilah asal muasal atlet maraton terhebat sepanjang masa. Menarik kan? Saudara-saudara, mengapa saya membagikan kisah ini? Sama seperti kisah Kipchoge. How if every inconvenience that we face today will actually prepare us for our destiny? How if every inconvenience that we face today will actually prepare us for our destiny? Jarak yang jauh, diharuskan berlari setiap hari, pulang pergi. Mungkin hari ini ada dari kita yang berhadapan dengan kesulitan. Keadaannya tidak berubah-ubah, sama terus, masih sama setiap harinya. Dan ini udah lama banget, masih harus berlari. Belum ada tuh MRT, LRT, Transjakarta, atau KWK. Hari ini, jika kita diharuskan berlari, CCW, mari kita berlari. Mari kita tetap berlari. Hari ini, jika memang kita harus bergumul, mari kita bergumul. Bakal lebih menguras tenaga mungkin, tetapi ini akan mempersiapkan kita. Kita belum bisa melihat tujuannya sekarang, dan tidak ada jaminan kalau kita bisa mengetahuinya segera. Tetapi sangat penting bagi kita untuk tidak berhenti dan tetap berjuang. Terus lakukan dan jangan berpikir terlalu banyak. Mungkin sama seperti kisah Kipchoge. Di kemudian hari ada banyak perlombaan maraton untuk kita menangkan. Ada rekor dunia yang harus kita pecahkan. Dan banyak kehidupan yang masih perlu kita sentuh. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sebelum saya menutup dengan berdoa, saya juga ingin bilang, ketika kita mengalami
pencobaan, kita sering berpikir, jika kita tidak khawatir, jika kita tidak takut, maka kita belum melakukan sesuatu. Friends, ini sangatlah keliru. Dengan khawatir dan takut, kita sebenarnya tetap belum melakukan apa-apa. Yang ada, tenaga kita malahan terkuras. Saudara-saudara, yang perlu kita lakukan hanyalah tetap setia. Karena kesulitan itu normal dan mendatangkan kebaikan. Apabila kita tetap berada di dalam jalur, maka pada akhirnya kita juga akan sampai ke tanah perjanjian. Dan saudara-saudara, kembali dari ibadah ini, jika saudara-saudara lupa akan semua yang telah saya bagikan, saya hanya ingin kita semua ingat akan satu hal ini. Jawaban untuk setiap kesusahan kita adalah tetap setia. Jawaban untuk setiap kesusahan kita adalah tetap setia. Bukan khawatir, bukan takut, bukan melarikan diri, bukan juga dengan menutup diri. Tetap setia. Penghalang dari Tuhan untuk bekerja bagi kita adalah ketika kita tidak mengizinkan Dia lagi. Namun, seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengizinkannya bekerja. Karena kita tahu, seandainya Ia menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Bapa, kami berdoa Bapa, bahwa ketika kami menghadapi kesulitan, kami tidak akan pernah menyerah. Tetapi kami akan tetap setia. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengizinkan segala kesulitan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Tuhan, ajar kami mengerti, ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Kami tidak mau berhenti berjuang. Tuhan, kami mau bahwa pada akhirnya kami akan didapatkan tetap setia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk attitude atau sikap hati yang baik ketika kami berjuang. Kami berdoa bahwa kami tidak akan bersungut-sungut, kami tidak akan komplain, tetapi kami akan tetap mengarahkan pandangan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa Engkau yang akan menggunakan hidup kami. Tuhan, kami tahu ketika kami diuji, kami dapat timbul seperti emas. Tuhan, Engkau jadikan emas dari kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Thank you CCW. Sebentar lagi ada beberapa pengumuman. So, stay tuned. And happy Sunday. God bless.